Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Rendita Deviani. Nama saya Siti Farida Ayati Hikmah. Lalu selanjutnya saya Lofi Lorenza. Perkenalkan, nama saya Agung Isja Pratama. Perkenalkan, nama saya Novita Apariki. Saya dari Prodi Akuntansi dan saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi dan peran sistem informasi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih sistem informasi? Nah, aku akan jelasin ya. Sistem informasi adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan orang-orang yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Ini saya akan juga menjelaskan peran sistem informasi, yang dimana sistem informasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Kenapa meningkatkan operasional efisiensinya gitu? Karena informasi ini membantu perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya lebih efisien. Contohnya, sistem informasi dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin, mengurangi penggunaan kertas, dan mempercepat alur kerja. Yang kedua, membuat keputusan lebih baik. Sistem informasi ini membuat keputusan lebih baik agar tidak ada konflik, yang tidak ada bukti, dan tidak ada keputusan yang tepat untuk setiap omongan-omongan, pendapat-pendapat lain yang diomongkan oleh karyawan. Nah, maka dari itu kita membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ada menciptakan keunggulan kompetitif. Apa keunggulan kompetitif? Keunggulan yang bisa kita saingkan dengan pesaing perusahaan lainnya. Contohnya, dalam biaya produksi, terus harga, mengembangkan produk baru, terus kayak melayani pelanggan lebih baik, dan lain-lain untuk meningkatkan perusahaan itu lebih tinggi daripada perusahaan lainnya atau pesaing. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Memungkinkan komunikasi dan kolaborasi ini lebih baik antar tim dalam pekerjaan atau perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau TPS adalah merupakan bagian dari sistem informasi yang mengadakan pencatatan transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya ialah pencatatan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Dalam dinamika bisnis yang terus berubah, pemahamannya yang mendalam tentang sistem informasi manajemen menjadi kunci untuk memimpin arah dengan tepat. Sistem informasi manajemen dibutuhkan untuk membantu bisnis berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau biasa disingkat dengan DSS. Ini merupakan bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer yang termasuk sistem berbasis pengetahuan pada manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung dalam pengambilan keputusan suatu organisasi atau perusahaan. Dan selanjutnya adalah yang keempat, sistem informasi eksekutif atau EIS adalah merupakan salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Yang kelima adalah
Enterprise Research Planning atau ERP ini merupakan jenis software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola akuntansi, pengadaan, manajemen proyek, manajemen risiko, dan keputusan hingga supply chain. Secara umum ERP juga menyediakan manajemen kinerja perusahaan yaitu software yang mampu merencanakan, menganggarkan, memprediksi, dan melaporkan hasil keuangan suatu organisasi. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah orang-orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Organisasi dipelajari sebagai objek penelitian oleh antara lain ilmu sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, sejarah, dan manajemen. Sistem informasi organisasi merujuk pada aplikasi berbasis web yang digunakan dalam suatu organisasi oleh karyawan di berbagai tingkatan untuk mengakses dan mengelola data, biasanya melalui jaringan organisasi dengan opsi koneksi jaringan private virtual. Lalu selanjutnya, saya Lovia Lorenza akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi dan pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Karakteristik organisasi yang pertama ada struktur hierarki atau pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang kedua ada proses bisnis standar, aturan dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan operasional. Lalu yang ketiga ada budaya organisasi atau nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut dalam organisasi. Lalu yang keempat ada politik organisasi, yaitu dinamika hubungan, kekuasaan, dan pengaruh dalam organisasi. Selanjutnya ada pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Yang pertama ada otomisasi proses bisnis atau mengurangi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada perubahan struktur organisasi atau meningkatkan fleksibilitas dalam koordinasi kerja. Yang ketiga ada peningkatan fleksibilitas dan responsivitas atau mempercepat pengembalian keputusan dan adaptasi terhadap perubahan. Yang terakhir ada peningkatan kolaborasi lintas departemen yang mempermudah pertukaran informasi antara bagian dalam organisasi. Adapun strategi sistem informasi adalah rencana tindakan jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi, melibatkan pemilihan pasar, produk, layanan, dan sumber daya yang akan digunakan untuk bersaing. Nah, strategi ini dirancang untuk memastikan organisasi mencapai apa yang ingin dicapainya. Adapun peran sistem informasi dalam strategi itu ada 4, yaitu menciptakan keunggulan melalui inovasi. Itu membantu perusahaan untuk berinovasi dan unggul dari pesaing. Yang kedua, mendukung strategi diferensiasi produk atau layanan. Jadi, sistem informasi ini membantu menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi biaya. Sistem informasi membantu mengurangi biaya operasional perusahaan. Yang keempat, memungkinkan analisis data untuk pengambilan keputusan strategis. Jadi, sistem informasi ini menyediakan data yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan contoh strategi yang didukung oleh SI. Yang pertama ada e-commerce, yang kedua ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM, yang ketiga ada analisis big data, dan yang keempat ada supply chain management atau CCM. Mengapa e-commerce didukung oleh sistem informasi? Karena e-commerce atau perdagangan elektronik sangat bergantung pada sistem informasi atau SI untuk menjalankan berbagai proses bisnis secara efisien. Yang kedua, mengapa hubungan pelanggan atau CRM didukung oleh SI? Karena Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis untuk membangun,
meningkatkan hubungan dengan pelanggan. CRM sangat bergantung pada sistem informasi atau SI karena SI memungkinkan perusahaan mengelola data pelanggan, meningkatkan interaksi, dan mengoptimalkan layanan. Yang ketiga, analisis big data. Mengapa analisis big data didukung oleh SI? Karena analisis big data adalah proses pengolahan dan interpretasi kumpulan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi juga memainkan peran kunci dalam mendukung analisis big data karena SI menyediakan struktur, alat, dan menyediakan teknologi yang memungkinkan pengelolaan data dalam skala besar secara efisien. Yang terakhir, supply chain management. Mengapa supply chain management didukung oleh SI? Karena supply chain management adalah proses pengelolaan aliran, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga pelanggan akhir. Sistem informasi juga memainkan peran kunci dalam mendukung SCM dengan meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan visibilisasi dalam rantai pasokan. Keseluruhannya adalah sistem informasi, organisasi, dan strategi saling berhubungan dalam mendukung kinerja suatu perusahaan atau institusi. Sistem informasi berperan sebagai alat yang membantu organisasi dalam mengelola data, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya, gitu.